Um, Halo guys, selamat datang di Nama Podcast Apaan. Di episode kali ini kita gak ada topik yang spesifik, kita cuman pengen ngobrol aja. Kita udah di episode ke-12 untuk di video kali ini, which is kita udah punya 11 episode ya di YouTube. Dan Benar. kayak selama 11 episode di semua videonya kayak kita ngobrol cuman kayak bercanda, bener-bener bercanda semua, komennya juga bercanda gitu loh, kayak nggak ada yang serius gitu. Nah, gue pengen kayak di episode kali ini, gue pengen kayak kita ngobrol serius aja gitu, kayak gitu lah. Gue di sini cuman pengen kayak kita aware aja gitu loh, kayak Jadi gini aja deh, kita nanya dulu deh, misalnya ke Alam dulu. Lam, apa kabar Lam? Gimana hidup lu, ada apa aja sekarang? Lu baik, Oke. lu jahat, lu nggak, lu pokoknya lu gimana deh sekarang? Sekitar Oke. hidup lu. Untuk hidup gue sekarang, gue lebih kayak everything is okay sih, tapi kayak lu tau gak sih, kayak lagi yang kayak di masa-masanya kayak fuck, gue harus ngapain gitu, paham gak sih? Udah. Kayak gue kan kuliah juga drop out, terus kayak gue juga ada family issues tentang college gue, jadi kayak gue agak ya complicated lah kalau gue mau kuliah lagi gitu. Jadi kayak gue lagi struggling aja sama hidup gue, kayak fuck, gue harus ngapain ya, gue harus ngapain gitu. Dan sebenarnya oke aja, tapi kayak di sisi lain gue ada yang kayak ada problem sama love gitu lah. Kalau lu pada gimana? Kalau gue sih, Siapa nih? Gua. Oke. Boleh. gue gue kan kemarin pernah ngomong, gue kayak hidup sekarang tuh gue lagi seneng, lagi maksudnya lagi bagus dah, pokoknya lagi produktif gitu yang gue ngerasa produktif ya. Emang lagi secara umum bagus, tapi kayak ada banyak personal problems aja gitu yang kayak bisa nutupin apa bagusnya gitu kan. Kalau misalnya lu tuh punya 10 hal bagus, tapi ada satu hal jelek itu, dan satu hal jelek itu bakal ngeinfeksi semua hal yang bagus yang lu punya gitu kan. Nah itu yang gue rasain sekarang. Kayak Itu semua kayak hal yang gue udah lakuin. apa? Enggak, itu kayak the same thing sama kayak overthinking gitu loh, kayak padahal kayak semuanya lagi bener-bener fine. Kayak lu pernah gak sih kayak lu lagi nongkrong yang kayak lu bener-bener lagi seru banget sama temen lu gitu, tiba-tiba ada yang kayak jelek langsung di kepala lu, kayak fuck, gue pengen pulang. Gua Terus harus lu balik. pulang. Iya Kan, bener banget. terus kayak pas lu pulang lu Iya. langsung kayak mood tuh hancur banget, lu langsung nangis atau lu Iya, padahal gila, kan gak ada jadi- apa-apa kan ya. Padahal lu lagi padahal nggak ada apa-apa. Ya padahal gak apa. Iya. Kayak cuman semeriwing bad Iya. mood aja. Gitu. Kayak kalau misalnya nih, misalnya kita pakai analogi kiper main bola, dia kan nge-save terus. Tapi sekali dia kayak orang ngebobolin penalti dia, kayak orang pada marah-marah ke dia, padahal nggak ngelihat apa yang dia lakuin yang bagus. Gue lagi gitu, kayak Iya, gue mikir, iya. gue Bener, Ron. udah ngelakuin banyak hal yang bagus, produktif, tapi karena satu hal ini mungkin gue ketutup gitu, jadi gue lebih fokus ke hal yang jelek ini. Ya gitulah. Kalau Raffi apa kabar? Gimana sekarang? So far kalau gua sih mungkin kelihatannya oke-oke aja. Gue juga sama kayak Alam, gue punya family. Enggak, gua kayak sebenarnya baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak baik-baik aja. Terus kayak kalau gue nongkrong tiba-tiba ada rasa kayak gitu. Ya sebenarnya
Kalau dari keluarga, kalau gue mungkin kayak benar-benar fine, kayak emang benar-benar baik-baik aja. Tapi mungkin emang dari kecil gue tuh nggak deket sama orang tua, jadi ngerasanya tuh kayak baru sekarang gue tuh kayak apa ya? Bukan benci sih nggak, cuman kayak udah ngerasa gue lebih nyaman Jangan nge-lag sendiri, dong. nggak sama orang Jangan tua. gue dong, kan itu serius. Gue nge-lag. Ini kok nge-lag? Halo? Nih Telkomsel nih. Sumpah lah. Halo? Halo? Sumpah lu denger nggak? Halo? Gak masalah, dia tetap Sumpah lanjut. dah. Sumpah dah. Itu lama banget, boy. Dia kayak suaranya kayak masuk hotel dulu. Gue harus bikin frame baru dong, frame 2 orang doang. Oke. Selagi kita nungguin Raffi yang lagi berantem sama jaringannya, kayak kalau menurut lu gimana Kil, kayak tentang lu ada family issues gak? Kalau gue, alhamdulillah sih, gue kalau tentang keluarga gitu ya gue lancar-lancar aja. Terus kayak, oke, gitu. Tapi, lu tahu kan kalau misalnya lu punya semua hal lancar, tapi lu masih sedih. Terus kayak, Gue paham. lu nggak ada hal jelek untuk ngejustifikasiin lu sedih sekarang. Lu nggak ada alasan untuk sedih, tapi lu sedih. Terus Iya, gue setuju. itu tai banget dah. Kayak gue malah kayak sering kayak, lu paham gak sih, kayak gue tuh oke banget, gue kayak lagi fun, gue lagi enjoy sama hidup gue yang sekarang. Tapi kayak gue ada di malam itu yang kayak gue tuh gak sedih, tapi gue ngecari sesuatu supaya gue sedih. Iya, itu kayak Kayak lu kayak kurang feeling gitu loh, kayak lu numb banget. Jadi lu nyari feeling terdekat aja. Yang paling gampang kan ya musik, sedih, gampang, udah. Kayak lu cari yang terdekat aja. Tapi demi dah, gue marah banget sama Telkomsel First Media. Tolong support gue di podcast ini ya. Terima kasih. Oke Vi, karena tadi jaringan lu nge-lag banget. Boleh gak diulang apa yang lu omongin tadi? Apa? Gue tadi ngomong sampai mana? Gue lupa. Gue lupa juga. Lu nggak ada. Gue nge-lag banget. Lu bener-bener kayak yakinnya Lu banget dari gitu. kecil emang gak deket aja dari sama ortu. Ya, Terus iya. itu kenapa ada foto ortu Gua dari lu kecil. di belakang lu tiduran? Oh iya. dia lagi tiduran ya? Udah di tiduran. Oke, lanjut. Oke. Emang dari kecil tuh emang gue nggak deket sama orang tua karena ya ada ini itu. Dan sekarang gue ngerasa kayak gue lebih nyaman sendiri daripada daripada sama orang tua kumpul kayak gitu, kayak jalan-jalan sama ortu dan lain-lain. Gue lebih milih dan lebih nyaman untuk sendiri untuk saat ini, karena mungkin gue dididik dari kecil tuh emang keras, dan mungkin itu juga ngebuat gue kayak nggak nyaman aja kalau deket sama ortu karena didikan masa lalu gue yang kayak gitu. Jadi ya so far sih gue mikirin gimana gue untuk kedepannya aja sih, kayak kuliah gue gimana. Gue kan sekarang udah kelas 12, jadi
Ya kuliah gue di mana, terus nanti kerja gue di mana dan lain-lain sih. Gue mikir itu. Kalau untuk saat ini. Gua Dan gue juga lagi apa? Kenapa? Lanjut ya. Dan gue juga lagi explore film-film tentang apa namanya? Tentang hidup, terus pokoknya gue explore arti kehidupan tuh dari musik, dari lagu, dari film, dari itu. Setuju. Pokoknya gue lagi explore dari situ aja sih, kayak gitu. Ya, pokoknya kalian yang Terus belum, gimana, Lam? kalian yang di sini yang belum nonton BoJack, termasuk Alam sama Raffi. Nah, iya. Dulu. Itu bagus banget. Itu benar-benar tentang asik. Oke, lanjut Alam. Sumpah dah. Oke. Gue setuju sama Raffi. Gue satu pendapat sama Raffi kayak. Gue yang kayak di posisi gue nggak tahu kenapa kayak. Misal kayak keluarga gue kayak, kita ke mall ya, mau ikut makan nggak? Gue selalu nggak ikut. Kayak gue kan kayak 4 bersaudara. Gue paling yang feel strange di mereka semua. Kayak semua siblings gue kayak akrab lah gitu. Cuman gue yang kayak gue nggak close sama mereka. Kayak mereka kayak di ruang tamu lagi ngobrol lagi apa, gue di kamar. Lu kayak asing banget gitu. Gue feel strange aja gitu. Terus kayak sama nyokap bokap gue juga kayak gue nggak tahu kenapa tapi kayak gue ngerasa strange aja gitu. Kayak Lu diasingkan di antara 3 saudara lu itu. Kayak gue ngerasa kayak gue stranger di sini gitu. Entah gue yang overthinking atau gue nggak tahu. Dan kayak apa sih namanya? Tapi di sisi itu kayak gue mikirnya, oh ya udahlah, kayak mungkin gue yang overthinking atau apa, gue nggak tahu gitu. Itu sih. Kalau lu Kill gimana Kill? Gue biasa-biasa aja sih. Cuman kayak susah anjing kalau lu tuh misalnya lu punya kayak masa lalu bagus atau jelek gitu misalnya. Kalau jelek kan lu bakal dapet trauma. Kayak trauma ke sekarang. Tapi kalau bagus itu lu kayak artinya dulu bagus, berarti sekarang kayak nggak sebagus dulu gitu loh. Gue kayak mikir, anjing gue dulu hidup, gue nggak peduli apa-apa, gue tuh punya teman-teman yang gue nggak bisa. Kayak misalnya, lu kalau punya teman, lu kan gampang kayak reuni di misalnya lu ketemuan di Bandung, Jakarta. Kayak teman-teman gue tuh pada yang kayak di luar gitu, terus kayak itu udah bener-bener koneksi yang stop banget. Gue kayak gue nggak ada hal-hal yang kayak bisa ngekonekin kita lagi karena kita emang udah beda negara. Terus itu tuh kayak childhood gue tuh lari dari gue, terus kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa ngelanjut doang. Dan itu gue bang tai banget sih. Terus kayak gue sering banget yang kayak gue sering banget nih, gue nangis 501 hari per malam. Tapi ngomong-ngomong soal childhood, gue juga ngerasain kak, childhood gue lari dan gue nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gue tuh kan tinggal di komplek, terus gue tuh deket sama 4 orang dan itu teman kecil gue, mungkin sampai gue SD kayaknya, dan masuk SMP yang tetangga sebelah kanan gue. Jadi
gua tuh berdampingan gitu. Jadi ini sebelah kanan tuh kakak adek. Itu cewek sama cowok. Itu temen gua. Dan yang di tengah itu rumah gua. Dan yang sebelah kiri itu tuh kakak adek juga, cewek dua-duanya. Dan waktu SMP tetangga gua yang sebelah kanan, temen gua, itu pindah ke Tangerang karena ada masalah dan lain-lain. Dan yang sebelah kiri juga pindah ke komplek lain di Bandung dan gue ditinggal sendiri. Dan waktu bulan September kakaknya tetangga yang sebelah kanan gue yang cewek itu meninggal. Dan gue di situ kayak ngerasa gue terakhir ketemu tuh kayak mungkin udah lama banget. Terus gue dapet kabar kalau dia udah gak ada dan gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Kayak dia, kalau gue pengen ketemu sama teman gue which is itu adeknya yang cowok, itu jauh banget, gue nggak bisa. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Jadi ya udah, gue di sini kayak cuman tinggal sendiri dan teman-teman gue ya udah kayak itu. Kalau gue sendiri sih untuk childhood gue nggak punya childhood yang spesifik gitu. Maksud gue yang kayak gue bisa dibilang gue nomaden yang kayak, karena bokap gue polisi kan dulu. Kayak pas gue TK gue di sini, terus pas SD gue pindah lagi ke situ, pindah lagi sampai gue SD kelas 2 baru gue tetap di Banjar. Nah di Banjar juga gue kayak pindah-pindah gitu, kayak gue 2 kali pindah rumah. Terus ya udah, jadi gue kayak untuk childhood gue ya nggak ada yang kayak spesial gitu loh. Maksud gue kayak ya udah gue berkembang sampai gue jadi sekarang. Dan gue lebih kayak yang kayak baru feel something tuh kayak yang kayak pas gue zaman SMA gitu loh. Kayak gue baru masuk SMA, baru masuk SMP, baru gue yang kayak Gue setuju banget sama Alam kayak yang tentang nomaden gitu kan. Gue juga kayak pindah-pindah sekolah tuh sering banget. Kayak TK gue pindah 2 kali, terus kayak SD tuh gue pindah 2 kali, SMP 2 kali, SMA doang yang tetap satu sekolah. Terus kalau kayak gitu tuh lu tuh nggak punya satu spesifik orang kayak yang lu grow up with. Terus kayak lu nggak punya satu orang yang ngelihat lu grow as a person gitu loh. Lu kayak lu cuman sendiri doang. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Lu pindah, ganti teman kan biasanya yang kayak punya teman dari misalnya SD yang sampai kayak SMA gitu, mereka kan kayak selalu dekat gitu. Gue nggak pernah punya teman yang tetap gitu loh. Selalu setiap gue ada yang gue kira kayak ini bakal jadi best friend gue sampai gue tua, gue pindah. Bangsat dah. Gue kayak orang gila. Iya itu emang kayak gitu. Itu perasaan yang nggak bisa dihindari yang kayak gitu. Kalau lu pada nemuin yang kayak temen yang kayak fuck, ini orang bakal jadi temen gue yang selamanya sampai gue tua, itu pas lu di SMA atau di SMP? Lu punya temen yang kayak gitu nggak? Ada gue. Kalau gue mungkin untuk sekarang karena gue SMP itu masih offline, mungkin gue ngerasain temen yang mungkin bakal sampai tua tuh temen SMP mungkin. Ya kayaknya Gue juga kalau gue itu. Dan ada ya mungkin gue juga SMP. Gue di SMP ada satu orang. Terus di SMA gue kayak dari gue kelas 2 kelas 3 gitu kayak gue ganti-ganti kayak ini orang bakal jadi temen gue nih. Terus pas gue kelas 3 ternyata
Terus pas gue kelas 3, oh ini orang bakal ini. Terus gue lulus, enggak gitu lah. Jadi kayak untuk selama ini so far yang kayak bener-bener bakal jadi temen gue gitu, yang kayak ada satu orang SMP sama gue gitu. Kayak gue yang kayak dia tuh orang yang gini loh, kayak lu gak nongkrong sama dia tiap hari, tapi dia yang kayak dia tuh Kalau ada dia ada. dia nongkrongnya nggak sama yang temen-temen tongkrongan lu nongkrongnya sama dia berdua doang gitu. Iya bener, gue ada itu. Ya Iya kan? Iya ya. Nah, ya ini gue cerita. Gue ada. Terus kayaknya lu pada yang nonton kenal, namanya Rashad. Itu kayak gue tuh kalau nongkrong cuma berdua doang. Soalnya emang yang kayak kita nggak mungkin kayak nongkrong bareng banyak orang. Tapi kita tuh yang kayak nongkrong berdua doang. Terus itu tuh ya gue ngerasa ya udah kita teman. Terus kayak ya connect aja, musik gitu-gitu udah. Tahu nggak? Pindah ke Jepang. Oh iya. Gue bisa gila, iya. Sejak kapan dia pindah? Dia emang pindah. Sumpah dia emang dah. kuliah di Jepang. Jadi Oh, dia kuliah. pindah. Ya. Masalahnya tuh setiap gue punya hal baik, kenapa harus kayak jengbeng gitu? Itu Jepang tuh kayak ngocol banget, kayak itu jauh banget dari gua. Terus kayak gua apaan dah? Bangsat dah. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Tai dah. Kayak fuck long distance tuh kontol aja. Kayak bener, lu pada percaya gak sama long distance? Enggak. Kalau gue gak bisa. Oh iya. Gua tuh orangnya kayak kalau gue apa namanya? Kalau gue deket sama orang tuh, gue tuh harus ketemu dulu. Kalau gak ketemu gue nggak bisa lebih. Gue kalau pacaran juga kayak gitu. Gue nggak bisa kayak LDR dan lain-lain. Gue harus kayak ketemu terus. Ya. Gua ngomong face to face, gua kayak gitu. Kalau gua, Ya. Ngerti, benar. emang gimana ya? Mungkin kalau dibilang percaya dia nggak bakal ngelakuin hal-hal lain, gua sih bisa percaya. Cuman gua gak bisanya tuh kayak ini loh. Kita nggak ketemu, terus kita nggak ngobrol bareng, nggak apa namanya, nggak sentuh-sentuhan kayak physical touch, yang lain-lain, dan itu. Yang Gua lain-lain nggak bisa apa kalau dah? kayak gitu. Yang lain-lain apa? Oke. Itu sampingan dikit. Oke. Kalau lu pada gimana soal LDR? Apa lu bisa ngejalaninnya atau kayak gimana? Gue dulu dah, gue bener-bener sama kayak Lady Herosik. Gue kayak gak bisa. Oke. LDR itu gak baik dan LDR itu jahat. Gak boleh deket-deket LDR. LDR itu jahat. Bener, LDR itu jahat. Lu bakal sakit lama banget kan. Lu kayak oke, gue suka nih orang nih sebulan, wah gue masih suka nih orang. 2 bulan, gue masih suka banget. 3 bulan, aduh gue pengen ketemu. 4 bulan, lu mau bunuh diri. Lu kayak Gue tahu itu. Aja gitu. Sumpah, pas 4 bulan tuh kan 3 bulannya lu kayak gue pengen ketemu. Nah, pas 4 bulan, 5 bulan dan seterusnya tuh kayak bakal tumbuh rasa apa ya? Rasa gak percaya ke dia, kayak rasa dimana lu tuh pengen ketemu banget sampai nyakitin diri lo sendiri. Kayak kalau ya, gue sih gak sehat aja gitu LDR. kalau gue lebih Kayak gitu. ke bukan gak percaya dia, gue bodo amat dia mau ngewe tapi jangan sampai gue tahu aja. Nih kayak kalau misalnya orang ngewe, kalau cewek lu ngewe tapi lu nggak tahu, lu belum sakit kan? Ya maksud gue gitu. Ya intinya gitu. Maksudnya kayak gue bercanda doang tadi. Kayak kalau LDR, lu kayak lama-lama lu butuh yang namanya ketemuan. Kayak misalnya, Iya, makanya. sama nggak? Gue tanya dulu, sama nggak sekolah online sama sekolah offline? Beda kan? Beda. Satunya lu
depan komputer, udah. Satunya lu ketemu orang Dan terus gak kayak ngerasain. ngobrol. Nah iya, Ada gitu. Lu bener-bener ngerasa ada ngebangun connect-nya. memori gitu. Iya. Bener banget. Tapi kayak kalau lu emang misalnya lu di dalam LDR, tapi lu dapat kepastian kayak kita bakal ketemu gitu, gimana kalau itu pada? Iya, lu dapat kepastian lu bakal ketemu, tapi lu nggak dapat kepastian lu bakal stay with Kuat. dia untuk seberapa lama itu sampai lu ketemu kan? Lu nggak tahu kan sampai berapa lama Nah, iya. lu bisa kuat dengan yang kayak nggak ketemu orang yang lu suka banget gitu loh. Mm-mm. Ada kayak Nah, Pada akhirnya kayak pada akhirnya kayak lu tuh ngebangun apa namanya, rasa kepercayaan ke dia dan lu ada di sisi lain ada rasa kayak pengen ketemu sama dia. Itu tuh kayak rasanya tuh kayak balap dan itu nentuin siapa yang apa namanya, hancur duluan. Entah rasa pengen ketemu lu hancur gara-gara hubungannya udah selesai dan lu udah sakit, atau lu ketemu dia kayak gitu. LDR tuh kayak gambling, lu bisa nggak bisa. Kalau Iya, lu bener, kuat, bener. kalau lu apa namanya, kuat gak ketemu sama dia dan lu ada rasa percaya sama dia, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau lu percaya sama dia tapi lu gak kuat, itu nggak bisa. Itu pasti Ya, gagal. Soalnya sebenarnya sih perasaan ego apa namanya, itu lo kelawan Ya. kayak gitu. kayak sebenarnya kita nggak bisa mastiin ke satu orang aja. Kayak semua orang beda-beda cara kayak suka orang. Ada yang kayak yang penting ngobrol, yang penting ngechat, yang penting ngomong tentang harinya. Ada juga yang kayak physical touch gitu-gitu. Lo gimana kan? Kalau gue tipe orang yang sebenarnya physical touch, Tunggu, kita tanya dulu deh. Tah. Sabar. tapi Siapa di sini yang kayak love language-nya tuh bukan physical touch? Semuanya kan suka kan ya? Jadi kayak menurut gua Iya, kebanyakan semuanya orang pasti ya suka. 90% dah kita omong LDR nggak bakal work. Gimana Lam? Lanjut aja. Ya, benar banget. ya gue kan Semua orang yang, itu tergantung sama perasaan diri sendiri sih. Kalau LDR. ya, gue kan orang yang, gue termasuk orang yang love language-nya physical touch, tapi LDR Sumpah itu parah banget. Itu lu kayak nyakitin diri lu sendiri kalau gitu. Lu Itu kayak- nimpain pakai rak buku. Itu kayak pemain bola disuruh main neraka. enggak. Gue udah jalan sekitar 3 bulanan, jalan 4 udah sekarang, 4 bulan. Kayak everything is fine aja sih. Tapi gue masalah kayak yang kayak Raffi bilang tadi, kayak masalah sama April juga, yang kayak dia mau ngewe atau dia selingkuh. Gue mempercayakan itu semuanya ke dia. Gue yakin dia nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kalau iya ya udah, tapi kalau dari gue yakin dia gak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Dan dia juga yakin ke gue sebaliknya, gue gak bakal ngelakuin hal kayak gitu. Kayak sama-sama itu aja, apa sih namanya, sama-sama Percaya, Understanding. mengerti, Iya. produktif, apa sih, Produk. sama-sama bukan ngelakuin kegiatan, sama-sama konsisten. konsisten. Produktif. Aneh banget nih pikiran. Jadi kayak ya udah, gue fine aja. Tapi yang kayak masalah ketemu itu, gue yang kayak gue hancurnya di situ anjing. Kayak fuck, kayak
gue sebenarnya kayak gue udah ada plan gue bakal ketemu gitu, tapi kayak gue ada di titik yang kayak fuck, gue pengen kayak lu pas example kayak lu lagi chatan atau lagi callan, terus lu kayak ada di titik kayak lu kayak diem, terus lu kayak mikir fuck, kayak gue pengen banget ketemu lu, kayak di situ lu bisa gila aja. Iya. Kayak Itu plan lu mau ketemu tuh hancur sama pengen ketemunya dia. Jadi lu saking gak sabarnya lu ngancurin plan lu mau ketemu itu. Jadi lu harus tabah dan kuat dan khusyuk menjalankan LDR. nah gue sebenarnya kayak oke, fine, misal gue ada plan kayak gue bakal ketemu next year, oke, gue gak apa-apa. Tapi satu yang gue takut tuh, gue cuma satu, kayak misal gue udah nunggu kayak setahun gue ketemu sama dia, terus gue ketemu kayak misalnya gue bakal ketemu 2 minggu atau kayak seminggu, terus abis itu dia pergi lagi kan, terus gue nunggunya berapa tahun lagi. Nah ya, itu yang anjing sih. Ya pas the last day yang dia di situ, gue nggak bisa bayangin seberapa hancurnya gue Lu kayak gak siap. kalau misalnya lu kayak lu di airport, lu ngelihat pacar lu sendiri naik pesawat terbang ke jauh dari lu, itu kayak lu gak bisa ngapain, lu cuman kayak nangis dikit setengah matas gitu doang. Nggak, masalahnya kayak bayangin lu kayak di airport, kayak lu cuman Lu cuma tahu. kayak di jendela Kayak lu kayak gila. gini doang. nggak, masalahnya gini, misalnya lu nganterin dia di airport, lu tahu nih, ini dia, ini kan orang yang lu sayang, terus lu tahu dia bakal pergi lama banget. Iya. Lu bisa nggak nge-hold hati lu? Benar. Lu bisa nggak? Ngerti. Kayak gue bisa gila anjing. Benar, ngerti. Lu tuh kayak pengen nahan dia, kayak jangan pergi ke lorong pesawat, tapi dia tuh kayak hantu, dia tuh nembus. Jadi kayak set kayak gitu. Iya. Sumpah itu. Lu tau gak sih kayak misalnya lu tuh lu lagi itu sama kayak feelingnya kayak kalau misalnya lu hari terakhir sekolah, terus itu di situ tuh ada kayak halo kok gua ada suara aneh? Halo. Tadi ada suara Enggak. aneh. Tadi gua ada suara aneh di sini. Ya jadi yang kayak lu udah hari terakhir sekolah, terus lu tahu kalau itu bakal selesai, tapi lu tetap di hari terakhir itu lu kayak ngeliatin semua orang pergi dari sekolah. Itu maksudnya. Iya. Ih, sumpah. Itu gua ngerasain itu waktu gua SMP tuh kayak set. Gak tuh kayak lu ngelirik ke kiri ke kanan, tapi orang-orang kayak jalan bawa tasnya, terus kayak pelukan, terus kayak gitu. Sumpah. Terus kayak udah mereka jalan keluar sekolah. Itu hari terakhir lu sekolah. Itu lu gak tau dah. Terus kayak Gua nggak mau ngerasain lagi. kayak banyak banget kan orang yang lu dulu nggak deket banget, tapi lu kayak tahu aja mukanya kayak gimana. Sekarang tuh lama-lama lu kayak SMA, lu pemikiran lu tentang mukanya tuh lama-lama lu nggak bisa mikir lagi tuh siapa, terus kayak hilang aja lama-lama. Nah iya, Iya. hilang lama-lama. Sumpah. Terus gimana Lam? Lanjut. Oke. Kayak dari gue sendiri sih, gue bersikeras kayak gue mencoba meyakinin diri gue aja kayak oke, gue harus bisa gitu. Tapi gue udah siap nanggung konsekuensinya, kayak kalau ini relationship ini gagal, gue nggak tahu gue bakal sehancur apa. Gue bakal
hancurnya gue nggak tahu Hmm. karena gue ini udah kayak it's been a long time gue di relationship kayak even gue SMA jujur gue nggak ada pacaran sama sekali ya gue kelas 3 ada deket sama orang dan ya itu kayak sebulan doang itu pun kayak gue sama dia toxic gitu loh jadi kayak gue nggak bisa nyimpulin itu pacaran atau enggak juga gitu. Kayak karena gue orangnya kayak gue ada something happen before jadi kayak gue takut buat nyoba lagi gitu loh Ya, ngerti. jadi gue Ngerti. healingnya Ya. kayak bener-bener lama gue bener-bener lama banget kayak gue takut kalau gue ngecoba lagi terus gue bakal ngerasain hal itu lagi gitu loh. Iya. Gue nggak siap kayak lu paham lah maksud gue gitu terus kayak Hmm. dan akhirnya untuk kali ini kayak gue fuck gue in love gitu kayak I fell terus ya udah gue kayak gue ya udah gue kayak apapun yang terjadi gue harus nanggung konsekuensinya Iya. tapi gue berharap juga kayak please jangan sampai gitu tapi dari yang kayak lu pada tadi omongin kayak LDR tuh kayak kemungkinannya dikit banget gitu lo berhasil terus gue kayak fuck apalagi gue udah bilang juga sama lu pada kayak LDR gue sejauh apa bukan sebatas komplek gue sama Flex Coffee enggak terus gue kayak ya udahlah gitu. Tapi gue yang kayak gini loh gue yang kayak gue sayang banget gitu terus gue kayak mikir Hmm. fuck gue udah kayak semuanya gue kasih ke dia gitu loh maksud gue kayak gue udah lama banget nggak jatuh cinta gitu dan akhirnya tapi gue di situasi yang salah gitu tapi gue nggak bisa ngelak juga maksud gue kayak ya gimana gitu tapi ya itu gue takutnya kalau sampai gue gagal kalau gue sampai kehilangan dia gue nggak tahu gue bakal gila ini gimana Gini gue lah, bakal hancur banget lu nerima orang di hidup lu juga kayak lu harus siap buat kehilangan dia karena sesuatu yang hidup Iya. tuh nggak akan selamanya ada kayak gitu. ya, Gue juga bener. dulu kayak mikir gue lagi pacaran lagi hubungan sama orang terus gue mikir kayak gue bakal kehilangan dia nggak ya kayak kapan ya kalau gue apakah gue siap kalau gue kehilangan dia dan lain-lain dan gue ngerasain kehilangan orang yang pertama kali yang bikin gue sayang banget sama orang kayak gitu dan dia hilang di situ gue kayak mikir gue tuh mikir kayak mungkin nggak apa deh gue kehilangan dia mungkin gue ambil baiknya aja kayak gimana mungkin perjalanan yang gue udah tempuh sampai sekarang di titik dimana gue pisah sama dia gue ambil pelajaran bahwa kalau ya semua perjalanan itu kayak proses untuk mendewasakan diri kayak lu ngebuka hati sama orang lu pasti ada bertukar pikiran terus lu bertukar apa namanya
saling sharing ini itu. Nah di situ juga kan pengalaman orang tersebut masuk ke hidup lu, jadi lu sama-sama ngebangun, ngedevelop karakter lu kayak gimana, kayak gitu. Dan kalau gue pas patah hati, pas kehilangan dia, gue takut ngejalanin hubungan yang baru. Iya, gue trauma. Tapi kalau gue trauma terus, gue nggak bakal bisa maju buat kedepannya. Gue nggak bisa nutup hati gue terus ke buat orang lain kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih, gue kalau masalah percintaan, gue kayak ya udah dah, ngikutin alur aja. Kalau emang ada yang datang dan tertarik, dan gue juga tertarik sama dia, gue bakal ya udah, gue ikutin alur aja. Kalau emang dia dekat dengan sendirinya, gue juga nyaman dengan sendirinya, ya udah gue buka hati lagi untuk orang. Tapi kalau gue paksa kayak dia cantik nih, gue pengen banget pacaran sama dia, gue nggak bisa kayak gitu kalau gue. Sama. Jadi gue justru kayak lu juga Ki. Kenapa? Jadi gue tuh harus kayak bener-bener natural aja gitu deketnya, kayak nggak ada paksaan dan nggak ada dorongan gue buat deket sama orang itu. Jadi kayak ya udah saling asik. Kalau emang cocok, ya udah berarti dia punya gue. Kalau untuk berapa lama bertahannya, ya udah gue lihat nanti aja. Kalau emang nggak bertahan, I'll take it as a lesson, kayak buat pelajaran aja. Kayak sesuatu hubungan yang baru, terus sesuatu hubungan yang baru tuh ngebangun karakter lu juga. Jadi semakin lu hubungan sama orang baru, semakin lu karakter lu tuh kebangun juga. Jadi ya udah, kalau untuk sekarang sih gua gitu. Iya. Gue justru kayak sama lu, kayak gue udah lama banget kan gak in relationship gitu. Gue kayak, karena gue mikirnya gini, kayak gue gak ada rasa sama sekali. Kayak gue ada ketemu beberapa orang yang kayak gue udah kayak deket, tapi kayak lu tau gak sih, kayak lu nggak ada rasa sama sekali. Kayak maksud gue kayak lu kayak belum siap gitu. Kayak lu belum siap. Nah sampai di titik yang kayak gue udah kayak fuck, gue nggak tahu kenapa kayak gue ada rasa sama dia. Kayak karena gue gini loh, gue tipe orang yang kayak gue nggak mau pacaran karena kayak fuck, kayak intinya kalau lu udah tahu intinya lu pacaran tapi lu ujung-ujungnya bakal putus, itu kayak wasting time. Kayak gue nggak mau itu terjadi di gue gitu loh. Makanya gue kayak kalau mau pacaran ya udah pacaran, tapi kalau bisa jangan sampai putus gitu loh, maksud gue. Gue tipe orang yang kayak gitu. Ya gue itu kedengarannya kayak egois sih, tapi kayak what's the point kalau lu pacaran terus lu putus lagi. Kayak maksud gue kayak dari awal lu mau pacaran tapi lu tahu gue bakal putus nih, gitu loh maksud gue. Yang kayak jadi gini untuk, kan, yang untuk kayak, apa itu semua kali ya? Yang kayak lu go big or go home aja kan. Lu kalau nggak yang sampai tua lu pacar, lu relationship sama dia, mending nggak usah. Kalau emang lu nggak mau gitu, nggak usah kan? Iya, karena kayak gue nggak mau ngerasain yang sakit-sakitan, yang sedih-sedihan gitu lagi. Gue nggak mau ngebuang waktu juga, kayak karena kayak lu beda sih. Kalau kita pas zaman SMA pasti kayak kayak lu ada orang yang kayak sampai kalau udah putus terus cari pacar lagi, nggak nyampe seminggu cari pacar lagi terus putus lagi. Kayak gitu-gitu gue nggak tahu apa. Gue nggak ngerti. Iya sama, kayak gue nggak ngerti. Soalnya juga. kayak kalau masalahnya tuh kayak lu udah selesai pacaran, terus lu cepet banget kayak seminggu lu pacaran orang lain. Gue nggak ngerti itu feeling lu tuh kemana, lu taruh di mana, lu simpen di rumah siapa gitu loh. Iya. Dia kalau menurut gue tuh pacaran seminggu tuh kayak
lu ngejual diri lu, ngenyewain diri lu ke orang kayak gitu. Iya. Jadi Nah, dia tuh kayak berhubungannya tuh nggak serius banget gitu. Jadi ya buat apa? Ya. iya. Enggak, masalah gini loh, kayak orang ada yang kayak baru putus seminggu lagi pacaran. Nah, Hmm. itu dia beneran jatuh cinta atau cuma sebatas status yang dipandang sama temen-temennya. Iya. Yang Ya, kayak karena yang kayak karena gini dia loh. kesepian kan. Yang kayak gini. Dia mending kalau misalnya udah putus cepet-cepet nyari pasangan daripada get over with the last one gitu loh. Dia mending kayak wah, yang penting gue ada dulu deh gitu. Iya. Dia nggak peduli nge-treat dia kayak gimana, yang penting gue ada. Itu lebih kayak ego aja. Lu punya, Iya. udah. Nah ya, Tapi yang padahal penting nggak- punya ya. kayak. Heeh. Tapi ada juga beberapa orang yang kayak ngelakuin hal itu mungkin kayak dia mau orang yang kayak dia takut lonely gitu. Tapi Iya, juga, takut ya. kesepian karena. iya gitu. Tapi menurut gua tergantung orangnya, cara nge-treat Iya. rasa lonely-nya kayak gimana. Kayak kalau lu Sih. kesepian, mungkin lu bisa cari alternatif lain selain lu pacaran sementara sama orang. Iya. Itu jatuhnya kayak lu nyakitin perasaan orang juga karena ego lu. Iya. Kayak gitu. Itu tuh nggak bisa. Kalau lu emang kesepian, lu cari dengan aktivitas lain kayak lu nongkrong sama orang atau lu nongkrong sama lawan jenis lu. Tapi jangan Bahasanya kenapa kayak lawan jenis dah? Bahasa Indonesia sekolah. tapi jangan apa canda. Apa? Tapi lu jangan apa namanya? Jangan korbanin orang lain Ya. demi ego lu sendiri karena lu kesepian Ya. kayak gitu. Nggak Kayak boleh. menurut gue tuh emang semua orang beda-beda. Ada yang kayak nge-feel Gua aus emptiness, nge kayak ngisi kekosongan hati Iya. diri gitu-gitu dengan kayak seks, dengan minum, dengan pacaran iya. kayak gitu. Yang penting lu tahu kalau orang di balik itu, orang yang lu pacarin, orang yang lu ngewek sama, orang yang kayak orang-orang pokoknya yang ikut dengan proses itu mereka nggak kena sakit apapun gitu loh. Lu kayak Iya, Pak. lu kalau mau dapat, lu mau ngewe di di jalanan 4 Hasak gitu, ya serah lu, maksudnya jangan Iya. nyakitin, jangan ngorbanin perasaan orang gitu-gitu. Iya, Pasti intinya orang- kalau lu mau ngewe terus lawan juga pengen ngewe, ya udah ngewe. Iya. Ya udah, kenapa enggak? Karena enak. Jadi ya udah. Iya. Gitu kayak gitu. Maafin gua. Oke. Nah, gue punya pertanyaan ke kalian. Apakah kalian kesepian atau gimana? Untuk sekarang. Kan kesepian luas, bukan sekedar hubungan atau lain-lain. Kalian gimana? Oke. Gua Dari siapa dulu? Akil dulu. kalau kesepian, sumpah di sini kayaknya yang paling nggak punya temen di kotanya tuh gua dah sekarang. Gua bener-bener setiap hari gua ngeliatin 4 tembok yang sama, ini sama semua setiap hari. Gua nggak pernah ngeliat tembok rumah orang lain. Gue nggak ada teman di sini. Gue kayak nggak punya. Gue tuh kayak tersingkir dari alam natural gitu. Terus kayak gue bangun setiap hari keadaannya sama. Gue bangun gini, tidur, bangun, tidur. Kagak ada. Gue ngobrol sama orang lah. Gue gini. Gue ke rumah teman. Gue ngapain? Jadi Sekalinya ngobrol juga online gitu ya. Jadi iya. beda Terus sama kayak nggak ada perasaan sama rasanya yang- gitu. Sumpah gue gak punya teman di sini anjing.
gue juga orangnya, yang kayak kalau di lingkungan baru gue paling nggak bisa bikin teman kecuali kalau ada yang ngomong ke gue duluan gitu loh. Gue nggak bisa yang Ya, mulai sama-sama. ini. Ya. Terus kayak apalagi online nggak ada yang namanya basa-basi. Lo kalau di kelas ya lo di kelas, lo nggak ada ngobrol di kelas karena ya lo lagi Zoom lah. Kalau di sekolah kan lu lagi guru lagi ngejelasin, lu bisa ngobrol sama teman. Terus teman itu kayak ngomongin hal-hal, lu nge-build relationship dari situ. Tapi di sini lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu cuma bisa dengerin guru bahasa Inggris lu lagi ngomong. Terus lu di rumah, lu kagak ada apa-apa, udah lu nonton doang. Terus kayak ya gitu. Kalau dari gue sih, Berarti kenapa? nggak lu ngomong aja. Oke. Kalau dari gue, kesepian kan luas gitu. Gue lebih untuk sekarang tuh kayak gue kadang ada yang di titik yang kayak fuck, kayak gue dikelilingin orang banyak hidup gue gitu. Tapi ada juga yang kayak gue di titik yang kayak fuck, sesepi ini gitu. Maksud gue kayak kok bisa dah gitu loh. Dan kadang gue juga ada yang kayak di titik yang kayak misal temen-temen gue kayak ngajak main yuk, gue malah kayak gue nggak sama mereka, gue malah kayak gue sendiri jalannya. Kayak misalnya gue kayak ke tempat yang kayak out of nowhere gitu, paham gak sih? Kayak misalnya gue malam-malam kayak gue ke daerah yang kayak danau atau yang kayak apa gitu. Terus gue di situ yang kayak gue cuma sendirian, gue dengerin lagu, udah gitu loh. Kayak misalnya temen gue, sini yuk Lam, gimana? Enggak, gue di rumah aja. Kayak yang kayak awalnya lu tuh orang yang kayak lu nggak bisa banget kalau lu nggak temenan gitu loh. Hari-hari itu lu paling nggak bisa kalau lu nggak berkomunikasi sama orang. Tapi nyampe lu di titik yang kayak lu nggak mau kemana-mana lagi, kayak lu kayak nyingkirin diri lu dari orang-orang gitu. Ya, gue lagi di titik itu sebenarnya. Gue juga hampir sama sih kayak Alam, kayak gue tuh dikerumunin sama orang-orang yang mungkin sayang sama gue, dan gue juga dikerumunin orang-orang kayak gitu. Cuman mungkin mereka kayak sayang sama gue, tapi ada kemungkinan dikit yang suka sama gue. Jadi kayak ngerti kan, sayang sama suka, kayak mana orang yang bener-bener ada selagi gue butuh, mana yang cuman ada sekedar pas main aja. Dan itu tuh kayak perasaan yang paling sepi di antariksa. Kayak lu mungkin punya temen banyak yang peduli sama lu, tapi yang selalu adanya yang gak ada, yang selalu apa namanya, ya selalu ada yang selagi gue butuh, yang jarang itu. Kalau gue sih itu. Dan gue juga kadang ngerasa kayak gue tuh butuh affection, gue butuh attention dari seseorang yang spesial. Kayak ya mungkin pacar atau ya sejenisnya kayak gitu. Karena gue tuh emang orangnya emang butuh banget perhatian lebih kayak gitu. Jadi adalah di titik dimana gue tuh kayak pengen banget diperhatiin, kayak gue tuh di apa namanya, dikasih sayang. Karena rasa apa ya namanya, dari keluarga aja gak cukup. Jadi ya gue sih sekarang kayak gitu. Emang sih dari dulu tuh keluarga gue tuh perhatian banget, mungkin sayang banget ke gue tuh. Tapi entah kenapa
rasa sayangnya tuh nggak apa ya namanya, gue nggak bisa ngebales rasa sayang mereka. Kayak Ngerti. rasa sayang mereka tuh kayak gak masuk di hati gue, karena dari dulu gue tuh di apa ya namanya, ya dididik keras, yang gue bilang dididik keras kayak gitu. Jadi ngebuat dari kecil tuh gue dibangun buat gak nyaman aja sama mereka. Gue gitu sih. Jadi gue tuh di sisi lain gue tuh kayak kasihan sama mereka. Mereka tuh kayak udah benar-benar nge-treat gue sebagai anak, tapi Ya. masa lalu gue yang kayak gitu yang ngebuat gue kayak sekarang. Jadi kayak Ya. kayak gitu. Gue tuh bingung sumpah. Lu tuh kayak lu tuh dulu tuh dididiknya keras banget sampai nggak ada space untuk kasih sayang yang sebenarnya lu harusnya butuh di waktu itu juga gitu loh. Nah iya, Jadi makanya mereka tuh mau lu grow a certain way, tapi lu malah karena kurangnya ada yang harusnya ada tuh kasih sayang itu, lu jadi melenceng ama yang kayak didikannya itu karena lu nggak dapet itu. Karena semua anak kan ya udah pasti kecil butuh yang namanya afeksi, namanya kayak lu kasih sayang, lu dikasih, lu pokoknya walaupun sekeras apapun lu dididik, lu tetap harus ada yang namanya kayak pengertian gitu loh. Kayak nggak bisa keras terus tanpa ada rasanya kasih sayang gitu. Kayak nggak bisa kalau gitu terus. Ya, ngerti gue. jadi gini loh, simpelnya kayak gue dari kecil tuh kayak affection ada, cuman kayak porsinya aja yang mungkin lebih kurang. Jadi Paham gak? sekarang tuh gue butuh. Nah justru kalau sekarang affection mereka tuh, attention mereka tuh porsinya malah lebih gede. Tapi gara-gara masa lalu gue kayak gitu, jadi gue gak bisa terima. Karena dari kecil pas gue butuh itu mereka gak kasih, tapi sekarang gue udah gak butuh mereka ngasih. Jadi gue tuh bingung. Iya. Dan kayak kasihan juga. Lu kayak gini mereka. nggak? Kayak gitu. Lu kan lama-lama gede, lu lama-lama tumbuh. Ini kan lu terbuka banget. Tapi lu lama-lama karena lu nggak dapet kasih sayang lu nutup. Tapi pas lu udah nutup, lu dikasih kasih sayang itu nggak masuk lah. Karena emang udah nutup dari Iya gak masuk. udah. Karena mereka udah tanpa sadar tuh mereka udah ngebangun gue yang kayak sekarang. Iya, Gitu. setuju. Jadi gue tuh malah lebih milih untuk diperhatiin tuh sama yang bukan keluarga gue, kayak orang yang spesial, kayak Gue setuju. pacar cewek siapalah kayak gitu. Kalau gue juga di posisi kayak Raffi, kayak tanpa mereka sadari mereka ngebangun gua yang gak mereka mau, yang mereka kira makanya. yang mereka kira tuh kayak mereka ngebangun gua sesuai apa yang mereka pengen, padahal gua udah terbangun melenceng dari yang mereka mau gitu. Mungkin didikan mereka tuh nggak salah, cuman cara mereka ngedidiknya yang Iya. menurut kita salah. Kayak gini gitu. loh. Tujuan benar, eksekusinya yang bikin nggak lurus gitu loh. Ya. Nah iya makanya gue kayak di umur sekarang tuh kayak mikir apa jadinya gue nanti kayak jadi orang tua. Apakah gue bakal cara ngedidiknya sama kayak orang tua gue dulu, atau gue pokoknya mungkin nih setiap generasi itu pasti punya cara masing-masing ngedidik anaknya ya kan. Jadi semakin bertambah generasi mungkin bertambah baik atau dan lain-lain. Gue pengen nanti gue pas jadi orang tua, gue tuh nggak mau kayak, kan ada tuh orang tua yang dulu mah bapak kayak di lebih keras didiknya dari kamu nih bla 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 bla. Nah gue tuh sebaliknya, gue tuh pengen kayak, nah gue kan dulu dididiknya kayak gini, gue pengen ngedidik anak gue tuh kayak sebaliknya, yang kayak gue ngerasain dulu kayak gitu. Jadi kayak ada upgrade-nya lah kayak gue ngedidik.
biar nggak jadi gua kedua. Ya Kayak nggak gitu. jadi cycle terus kan dari dulu sampai sekarang. Iya, nggak jadi cycle lu stop, terus. Lu stop di Makanya- situ, ganti. Stop di Iya. situ. Gue tuh nggak mau kayak pikiran kayak orang tua zaman dulu yang didikannya keras, terus pas generasi baru tambah keras lagi karena ada masa lalu orang tua lu yang dididik keras kayak gitu. Gue nggak mau ngebawa itu. Gue tuh pengennya yang kayak sebaliknya, biar kayak gak bikin generasi gue yang kedua kayak gitu. Mau. Tapi sebelum kita nutup podcast kita hari ini, gue ada pertanyaan terakhir buat lu pada. Lu pada, misal lu ketemu diri lu mau pacaran gak sama diri lu? Gue mau. Gini aja dah, Oh, lebih gampang. Kayak lu punya anak cewek. Anak cewek ini ketemu lu sekarang. Lu mau dia Iya. pacaran sama dia atau enggak gitu. Gue mau banget. Kalau lu gimana? Gue mau banget. Ini sedarah atau anak kita Enggak, yang Enggak. kayak seolah orang yang kayak menyerupai diri kita kayak gitu. Kayak misal gini. Iya, menyerupai. Lu punya anak, terus anak lu ketemu orang kayak misal gua, terus itu kayak cloningan atau kayak generasi keduanya atau apa, tapi gua gitu. Intinya Lu tuh bakal- lu ngerasa diri lu good enough untuk dipacarin kayak anak lu nggak gitu, ngerti? Itu aneh dah jadi ya intinya gitu dah, intinya gitu. intinya gitu. Oh iya. Kalau Gua gua bakal pacarin Kalau karena gua mau banget, karena anak itu kan didikan kita juga. Jadi mungkin personalitinya juga dan lain-lain mungkin hampir menyerupai. Jadi gua mau. Gua Tapi kayak kalau karena emang gua diri gua, nggak sedarah, gua tahu kayak- enggak lah, guys, saudara. Kalau Ya. gua kayak karena gua diri gua kan, gua tahu diri gua kayak gua bakal kayak biarin, kayak gua bakal mau. Ya ini kayak intinya pertanyaan ini tuh, do you love yourself or not gitu kan? Kalau gua iya banget, karena nggak tahu, gue udah kayak ini gue udah bisa nge-accept diri gue sendiri apa adanya gue gitu loh. Kayak terus kayak di pikiran gue tuh kayak keren banget menurut gue. Sama. Ya gue tuh kayak Iya. anjing orang kalau pacaran Kayak, sama gue, fuck. pacarnya Iya. tuh keren banget. Anjing, kalau orang pacaran sama gua kayak fuck gitu, kayak anjing gitu. Sumpah, tapi gini dah, gue setiap nge-share story musik atau kayak opini tentang film tuh gue kayak seneng banget karena gue keren. Iya. Kayak Iya, ego kita tuh naik banget Enggak. gara-gara itu. tes Iya. kita sendiri tuh bagus banget. Itu tuh keren banget. Nggak tahu sih, emang gitu aja sih. Iya. Oke. Kita udah sejam lebih. Ya. Kayaknya kita tutup aja kali. Karena kayak pembahasan hari ini lumayan menggelitik payudara. Ya. Setuju banget. Hari ini lebih ke Oke. kayak lu apa kabar? Gua apa kabar? Lu apa kabar? Gitu. Yang penting kayak lu tahu kita gimana. Sekarang kita Kita bukan kayak- cuman yang kayak dikit-dikit ketawa bodoh, goblok, kasak, mudik, Iya. sodak, bodak, kasak, batis. Gitu Ya, doang. Tapi kita Kita juga Ya. punya personality yang Kita hanyut, bisa- yang hangkus, yang hampung. Iya. kita bisa aja bikin episode ini, episode terakhir kita bunuh diri bareng ketiganya. Iya, maksud tuh walaupun lu pada ngira kita tuh kayak selalu ketawa, tapi lu nggak tahu suatu hari kita bakal bunuh diri bareng.
Jadi untuk kalian misalnya kalian punya teman dekat yang kalian kira ceria terus atau apa gitu ya lo check up on them aja. Yang penting pokoknya bener. nggak semua orang ada masalah ya gue. Ya. Lo jangan Intinya- treat orang ya. Intinya kayak dari video ini kayak kita intinya kayak checking up aja satu sama lain gitu. Kayak nggak mandang dia personality-nya kayak gimana, karakternya kayak gimana, karena kita nggak tahu feeling seorang tuh kayak gimana. Paham gitu? Ya, Bener benar. banget. Mungkin Dan, gitu aja. dan jangan nge-treat orang sesuai dengan gue blank. Sorry. Iya. Lanjut dong Kill, gue blank. Oh ya. Kill. Pokoknya lu treat orang semau yang lu mau di treat gitu. Lu kalau mau di treat baik, lu treat orang baik. Ya, Gitu ya. Gitu aja deh. setuju. Bener banget. Oke. Oke. Jadi makasih, guys.